Akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor 2, teori sering dianggap tidak penting, ilmu sering dianggap nomor sekian, yang penting hasil. Belum tentu. Kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar, hasilnya tentu tidak akan bisa benar. Pemimpin politik yang tidak mau menghormati ilmu pengetahuan akan keliru di dalam mengambil langkahnya. Dan itu terbukti di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita semua yang sudah merasakan manfaat pendidikan tinggi, manfaat ilmu pengetahuan, karena itu ke depan negara akan maju, bangsa akan maju kalau kita tengok dari berbagai tempat. Minimal 3 hal menjadi pegangan, dan ini bekal dari kita. 1, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai radar, sebagai kompas di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan, dan di dalam menerjemahkan rencana-rencana untuk memajukan bangsa menggunakan ilmu pengetahuan. Pengalaman pandemi kemarin benar-benar sebuah kiriman pesan bagi semua pemimpin politik di seluruh dunia, bagaimana dihadapkan pada situasi ketika tidak ada kompas apapun kecuali mengandalkan ilmu pengetahuan. Pemimpin politik yang tidak mengandalkan ilmu pengetahuan, dia akan terjerembab dalam pengurusan COVID kemarin. Pemimpin politik yang tidak mau menghormati ilmu pengetahuan akan keliru di dalam mengambil langkahnya. Dan itu terbukti di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami di Jakarta termasuk yang dari awal bilang, kita harus gunakan ilmu pengetahuan, kita harus dengarkan para ahli epidemiologi, dan kita harus transparan dalam semua urusannya. Jangan ada yang tutup-tutupi. Karena pengalaman pandemi kemarin memberikan pesan kepada semua yang berada di kepemimpinan. Percaya pada ilmu pengetahuan, percaya pada ilmuwan, dan yang kedua, bangun trust, kepercayaan. Dan ini mutlak diperlukan untuk perjalanan ke depan. Sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, otomatis transaction cost akan langsung turun. Biaya yang termuncul akibat aktivitas interaksi antar masyarakat langsung turun ketika trust itu tinggi. Dan trust nomor 1 adalah trust pada pemerintah, pada membawa arah kepemimpinan. Karena itu ke depan poin nomor 1 ilmu pengetahuan, dan di sini kami berkumpul pribadi-pribadi yang memiliki bekal ilmu pengetahuan. Apalagi bila diteruskan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam inovasi, pemanfaatan ilmu untuk terobosan-terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan inovasi ini tidak terbatas kepada bidang yang terkait teknologi saja, tapi inovasi yang terkait dengan sosiologi, inovasi yang terkait dengan pemerintahan, inovasi yang terkait dengan public policy. Ruang inovasi itu dibuka besar, dan di situ negara akan mengalami kemajuan. Poin nomor 1 adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan. Akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor 2, teori sering dianggap tidak penting, ilmu sering dianggap nomor sekian, yang penting hasil. Belum tentu. Kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar, hasilnya tentu tidak akan bisa benar. Itu pertama. Yang kedua, etos kerja. Tidak ada pilihan lain etos kerja. Kemauan untuk kerja keras, kemauan untuk kerja tuntas. Dan kita menyaksikan bagaimana organisasi ini berisi orang-orang yang ulet, tangguh, sanggup bekerja keras. Kalau tidak berada di dalam posisi-posisi yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, pada saat kita buka puasa di Jakarta, kami bikin acara buka puasa. Ketika buka puasa itu, lalu kita ada tuan rumah dari buka puasa itu. Para tuan rumah ini adalah pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh kami. Di tempatnya Pak JK, tempat Pak Mahfud, tempat gantian ini kita semua. Mereka ini berada di dalam pusat-pusatnya Jakarta. Kenapa? Karena mereka pribadi-pribadi memiliki etos kerja yang luar biasa.
kemauan kerja keras yang amat tinggi, dan organisasi ini mendidik itu semua. Karena itu ketika bicara tentang etos kerja, tidak ada pilihan lain untuk kita mendorong. Makanya saya sering agak terganggu Pak kalau lihat ada hari Minggu diadakan jalan santai. Bangsa ini sedang perlu ngoyo, bukan perlu santai. Harusnya jalan, bukan jalan santai, tapi jalan ngoyo, jalan kerja keras, etos kerja. Dan kemarin Piala Dunia juga menunjukkan bagaimana Jepang dengan etosnya, bagaimana Saudi dengan etosnya, itu sanggup untuk bisa bangkit. Etos kerja yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita bicara tentang etika. Bagaimana etika publik ini dijaga, kepatutan publik ini dijaga. Etika ini bukan soal salah dan benar secara hukum, tapi patut dan tidak. Dan kita menyaksikan bangsa-bangsa yang maju, negara yang maju menjaga yang disebut sebagai kepatutan, etika di dalam masyarakat. Kami, HMI, memiliki stok pengalaman yang begitu banyak di dalam menjaga etika ini. Karena itulah kalau kita bicara tentang ke depan, tengok ke belakang. Tengoklah para pendiri Republik ini. Kalau kita menengok pendiri-pendiri Republik ini, rasanya seperti menengok jajaran Kahmi di masa itu. Waktu itu belum ada Kahmi, karena HMI baru ada tahun 47. Siapa mereka ini? Para alumni Jong Islamiten Bond, para alumni berbagai organisasi. Mereka adalah pribadi yang satu, punya pondasi agama, pondasi Islam yang kuat. Yang kedua, mereka terbuka pemikirannya dengan gagasan-gagasan dari ilmu pengetahuan yang beredar di masanya. Mereka memiliki etos kerja yang luar biasa. Mereka tidak pernah jera, baru pun harus menghadapi tantangan kolonialisme yang luar biasa. Dan mereka menjaga etika publik dengan amat tinggi. Founding fathers kita mendirikan republik ini dengan membawa ilmu, membawa etos kerja, dan membawa etika publik yang kemudian mereka wujudkan dalam bentuk pendirian republik ini. Muncul dokumen yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, disebut sebagai Piagam Jakarta. Siapapun yang membaca dokumen itu pasti mereka akan bilang di sini ada intisari sebuah pergolakan perlawanan, sebuah gagasan menghadirkan keadilan yang diwujudkan dalam sebuah rangkaian ide yang sangat lengkap. Dibandingkan dengan berbagai negara lain, kalau kita lihat konstitusi, jarang yang memiliki pembukaan sedalam yang dimiliki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, ini semua memberikan kepada kita pelajaran hikmah ke depan. Saya rasa di Kahmi kita punya PR yang cukup besar di sini. Kedepannya siapapun yang nanti bertugas di Republik ini perlu secara serius menempatkan 3 hal tadi menjadi bahan untuk perjalanan ke depan. Dan tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Mahfud. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tanpa ada keadilan, maka semua urusan lewat. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan akan muncul bila ada rasa keadilan. Tidak akan ada perasaan kebersamaan, kedamaian jika tidak ada rasa keadilan. Dan kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang akan bisa menghadirkan rasa kedamaian yang hakiki. Jadi ketika kita berbicara tentang Sulawesi Tengah yang tenang dan damai, maka menjaga Sulawesi Tengah untuk tenang dan damai, menjaga Indonesia tenang dan damai, bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semuanya merasa khawatir untuk bergerak, tapi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semua.